Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di dalam program Sapa Senja. Pada sore hari ini saya kembali menyapa Bapak Ibu di rumah. Saya percaya dan saya terus berdoa agar kita selalu sehat di dalam Tuhan dan selalu di dalam penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Sore hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan yang saya akan beri judul mengenai hubungan iman, ketaatan, dan penundukan diri. Itu diambil di dalam kitab Ibrani pada pasal yang ke-11, ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan di sini, demikianlah firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa narasi ini yang disampaikan oleh penulis Ibrani mengenai hal tersebut, bahkan kita mungkin berulang kali sudah mendengar khotbah tentang hal ini. Dan kita juga tahu siapa itu Abraham, yaitu leluhur daripada bangsa Israel yang sangat terkenal mengenai keimanannya, mengenai kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita juga tahu bahwa siapa itu Abraham, leluhur bangsa Israel yang sangat terkenal, bahkan mengenai imannya kepada Tuhan. Bahkan ia juga disebut sebagai bapa orang beriman, bapa orang percaya. Dan karena imannya itu membuat ia dibenarkan oleh Tuhan. Dan bukan hanya imannya, tetapi ketaatannya dan penundukan dirinya membuat ia disebut sebagai sahabat Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu Abraham menunggu sekitar 25 tahun untuk mendapatkan Ishak, anaknya yang tunggal. Walaupun sebelumnya ia sudah mendapatkan Ismail, tetapi ketika mendapatkan Ismail bukan kehendak Tuhan, tetapi atas dorongan atau desakan dari Sarah istrinya untuk menghampiri Hagar budaknya. Sebelum kita belajar mengenai ketaatan Abraham, kita harus tahu dasar daripada ketaatan Abraham. Dan jelas kalau kita baca sebelumnya pada pasal yang ke-11 di Ibrani ini, ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Karena iman Abraham taat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan Abraham itu didasari oleh imannya kepada Tuhan. Dan apa itu iman? Pada pasal yang ke-11 penulis Ibrani ayat yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan berarti beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Bahkan berarti mempunyai kepastian akan apa yang belum kita pernah lihat atau terima. Saya sudah pernah sampaikan bahwa iman bukan tentang apa yang ingin kita percaya, tetapi iman adalah tentang apa yang Tuhan mau kita percaya menurut kehendak dan firman-Nya. Selanjutnya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Penulis Yakobus berkata demikian, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa ketaatan adalah mati. Ketaatan adalah respon kita, respon perbuatan dari apa yang Tuhan mau kita percaya untuk kita kerjakan. Oleh sebab itu pada Kejadian pada pasal yang ke-22 ketika Abraham diuji sama Tuhan, ketika ayat yang pertama Tuhan panggil Abraham, Abraham katakan apa? Kita tahu semua, dia katakan ini aku. Dalam bahasa aslinya dikatakan hineni. Ya, ini adalah perkataan iman Abraham yang disertai dengan perbuatan-perbuatan iman yang nyata
dari Abraham. Apa saja perbuatan-perbuatan Abraham yang kita bisa melihat, kita bisa pelajari di pasal yang ke-22 pada Kejadian. Itu ada di ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya. Pada ayat yang kelima dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Aku beserta anak itu akan pergi ke sana, kami sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Terus ada di ayat yang ke-8 ketika perbincangan antara Ishak dan Abraham dikatakan gini, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Dan ini adalah perbuatan-perbuatan dari apa yang diperkatakan oleh Abraham sendiri. Ketika dia katakan hineni, artinya ya Tuhan, ini aku siap melakukan apa yang Tuhan mau aku kerjakan, kata Abraham. Jadi hineni adalah perkataan iman Abraham yang disertai dengan perbuatan iman yang nyata. Oleh sebab itu ketaatan Abraham ditunjukkan dengan perkataan imannya yang disertai dengan perbuatan yang nyata. Selanjutnya kita belajar yang terakhir. Tadi kita sudah belajar dasar ketaatan adalah iman. Dan yang kedua, iman tanpa ketaatan adalah mati. Dan ini yang tidak kalah penting kalau kita pelajari bahwa ketaatan tanpa penundukan diri sama dengan omong kosong. Ketaatan tanpa penundukan diri sama dengan omong kosong. Jadi tanpa penundukan diri, ketaatan Abraham sama sekali tidak ada gunanya. Karena submissionnya, karena penundukan dirinya membuat ia mendapatkan pengakuan langsung daripada Tuhan. Jadi Kejadian 22 adalah gambaran, tipologi yang cukup jelas mengenai korban anak domba ala Sang Mesias yang digenapi oleh tindakan Yesus Kristus di atas kayu salib. Darahnya tercurah di atas kayu salib, tertumpah sebagai harga yang mahal untuk sebuah penebusan manusia dari kutuk dosa. Makanya Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hubungan antara iman, ketaatan, dan penundukan diri telah dilakukan bukan hanya kepada Abraham, tetapi kepada Yesus Kristus. Ia taat sampai mati. Ia menundukkan dirinya di atas kehendaknya, yaitu kehendak Bapanya dia lakukan. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu, kata Yesus ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.